Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tadabbur Al-Quran yang berkenaan dengan beriman kepada yang gaib. Tepatnya di surat Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Dari Abdullah atau Ibnu Mas'ud yang pernah mengatakan bahwa iman ialah percaya. Ali ibnu Abu Thalhah dan lain-lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan bahwa orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang percaya atau membenarkan. Ibnu Jarir mengatakan yang lebih utama bila mereka menggambarkan keimanan terhadap masalah yang gaib secara ucapan, keyakinan, dan perbuatan, dan ada kalanya takut kepada Allah, termasuk ke dalam pengertian iman yang intinya ialah membenarkan ucapan dengan perbuatan. Iman adalah suatu istilah yang mencakup pengertian iman kepada Allah, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, dan pembenaran pengakuan dibuktikan dengan perbuatan. Jika digunakan secara mutlak, maka iman yang dikehendaki oleh syara ialah yang mencakup 3 unsur, yaitu keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Demikian menurut sebagian besar imam. Bahkan menurut riwayat Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal, dan Abu Ubaidillah serta ulama lainnya ijma' dengan pengertian seperti berikut. Iman adalah ucapan dan perbuatan serta dapat bertambah dan berkurang. Banyak hadis dan asar yang menerangkan pengertian ini, yang secara tersendiri telah dikemukakan di dalam permulaan Syarah Bukhari. Di antara mereka ada yang menafsirkannya dengan makna takut kepada Allah, sebagaimana makna yang terkandung di dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, yaitu orang-orang yang takut akan azab Tuhan mereka, sedangkan mereka tidak melihatnya. Ini terdapat di surat Al-Anbiya ayat 49. Di ayat yang lain disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib, yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedangkan dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertobat. Ini terdapat di surat Qaf ayat 33. Al-khasyah atau takut kepada Allah merupakan kesimpulan dari iman dan ilmu, sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Ini terdapat di surat Al-Fatir ayat 28. Sebagian ulama mengatakan bahwa mereka beriman kepada yang gaib atau tidak kelihatan, sebagaimana mereka beriman kepada yang kelihatan, dan keadaan mereka tidaklah seperti yang disebut di dalam firman Allah mengenai perihal orang-orang munafik, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kalian, kami hanya berolok-olok. Surat Al-Baqarah ayat 14. Di ayat yang lain disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar yang pendusta. Ini di surat Al-Munafiqun ayat 1. Menurut Abul Aliyah, makna yang dimaksud ialah mereka beriman kepada Allah dan para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kemudian, surga dan nerakanya, bersua atau berjumpa dengannya, juga beriman kepada kehidupan sesudah mati dan hari kebangkitan. Semua itu merupakan hal yang gaib atau tidak kelihatan. Imam Ahmad menyebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Abul Mughirah, telah menceritakan kepadaku Al-Auza'i, telah menceritakan kepadaku Asad ibnu Abdurrahman dari Khalid ibnu Duraik dari Ibnu Muhayriz yang mengatakan bahwa ia pernah berkata kepada Abu Jum'ah, ceritakanlah kepada kami sebuah hadis yang engkau dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jum'ah menjawabnya, ya, aku akan menceritakan kepadamu suatu hadis yang baik, yaitu taqaddaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Abu Ubaidah bin al-Jarraj faqala ya Rasulullah hal ahadun khairun minna aslamna ma'aka wajahadna ma'aka qala na'am qaumun min ba'dikum yu'minuna bi walam yarawni. Maksudnya, kami makan siang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kami terdapat Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ia bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada seseorang yang lebih baik daripada kami? Kami masuk Islam di tanganmu dan kami berjihad bersamamu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, suatu kaum dari kalangan orang-orang sesudah kalian. Mereka beriman kepadaku, padahal mereka tidak melihatku. Abu Bakar ibnu Mudawai di dalam kitab tafsirnya, yaitu telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Ismail dari Abdullah ibnu Mas'ud, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Soleh, telah menceritakan kepada kami Muawiyah ibnu Soleh dari Soleh ibnu Jubair yang menceritakan bahwa datang kepada kami Abu Jum'ah al-Ansari, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
di Baitul Maqdis untuk melakukan sholat. Ketika itu bersama kami terdapat Raja Ibnu Haywah radhiyallahu anhu. Setelah dia selesai sholat, kami keluar mengantarkannya. Tetapi ketika ia hendak pergi, ia berkata, sesungguhnya kalian berhak mendapatkan balasan dan hak. Aku akan menceritakan sebuah hadis kepada kalian yang aku dengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami menjawab, ceritakanlah, semoga Allah merahmatimu. Abu Jum'ah bercerita, kunna ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ma'ana Mu'adz bin Jabalin asy'aratan. Faqulna ya Rasulullah, hal min qaumin a'damu minna ajra? Amanna billahi wattaba'naka. Qala ma yamna'ukum min dzalika wa Rasulullahi baina adhurikum ya'tikum bil wahyi minas sama'. Bal qaumun ba'dakum ya'tihim kitabun min baini lauhaini yu'minuna bih wa ya'maluna bima fihi ulaika a'damu minkum ajra. Maksudnya, ketika kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara kami terdapat Mu'adz ibnu Jabal yang merupakan orang sesepuh dari kami, semua yang berjumlah 10 orang. Kemudian kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada suatu kaum yang memperoleh pahala lebih besar daripada kami? Kami beriman kepada Allah dan mengikutimu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tiada yang menghalangi kalian dari hal tersebut, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di antara kalian, menyampaikan wahyu yang turun dari langit kepada kalian. Bahkan kaum sesudah kalian datang kepada mereka kitab Al-Quran yang telah terhimpun di antara kedua sampulnya. Lalu mereka beriman kepadanya dan mengamalkan apa yang dikandungnya. Mereka lebih besar pahalanya daripada kalian. Ucapan ini diulanginya sebanyak 2 kali. Kemudian Abu Bakar ibnu Mudawwai menceritakannya pula melalui hadis Damrah ibnu Rabi'ah dari Marzuq ibnu Nafi', dari Shalih ibnu Jubair, dari Abu Jum'ah, hal yang semisal dengan hadis ini. Hadis ini mengandung dalil yang menunjukkan amal yang berdasarkan rasa cinta, di mana para ahli hadis berselisih pendapat tentangnya, sebagaimana yang telah ditetapkan pada permulaan syarah Bukhari. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata memuji mereka yang datang sesudahnya, mengingat mereka beriman tanpa melihat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa mereka memiliki pahala yang lebih besar bila ditinjau dari segi itu saja, tetapi tidak mutlak. Hal yang sama disebutkan pula di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Hasan ibnu Arafah Al-Abdi, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Iyash Al-Himsi dari Al-Mughirah ibnu Qais At-Tamimi dan Amr ibnu Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, yang menceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Ayyul khalqi a'jabu ilaikum imanan? Qalul malaikatu. Qala wa ma lahum la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim. Qalu fan nabiyuna. Qala wa ma lahum la yu'minuna wal wahyu yanzilu 'alaihim. Qalu fanahnu. Qala wa ma lakum la tu'minuna
wa ana baina adhurikum. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna a'jabal khalqi ilayya imanan la qaumun yakununa min ba'dikum yajiduna suhufan fiha kitabun yu'minuna bima fiha. Maksudnya, makhluk apakah yang paling kalian kagumi imannya? Mereka para sahabat menjawab, para malaikat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mana mungkin mereka tidak beriman sedangkan mereka berada di dekat Tuhannya. Lalu mereka berkata, para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mana mungkin mereka tidak beriman sedangkan wahyu diturunkan kepada mereka. Lalu mereka berkata, kalau begitu kami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mana mungkin kalian tidak beriman sedangkan aku berada di antara kalian. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah, sesungguhnya makhluk yang paling kukagumi keimanannya ialah suatu kaum yang datang sesudah kalian. Mereka menjumpai lembaran-lembaran yang di dalamnya tertulis Alkitab atau Al-Quran. Lalu mereka beriman kepada semua yang terkandung di dalamnya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.